Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi di channel YouTube Sindau Rasa. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu amaliyah dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Al Sirna Rasa, yaitu amaliyah sholat birrul walidain. Ada sholat namanya sholat birrul walidain, sholat berbuat baik kepada kedua orang tua. Sholat ini dilaksanakan 2 rakaat. Setiap satu rakaatnya membaca surah Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 5 kali, Al-Falaq 5 kali, An-Nas 5 kali setiap rakaat. Kemudian setelah salam membaca istighfar 15 kali, kemudian membaca sholawat 15 kali, kemudian membaca doa untuk kedua orang tua, lalu menghadiahkan sholatnya, istighfarnya, dan sholawatnya kepada kedua orang tua. Ini dilakukan setelah sholat maghrib, antara sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, ini salah satu amaliyahnya. Amaliyah ini didasarkan dari mana? Amaliyah ini didasarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Haqqari. Al-Imam Ahmad Ali Al-Haqqari dalam kitabnya Hadiyatul Ahya lil Amwat wa mayasilu ilaihi minan naf'i wassawabi ala mumiril awqat, saat membahas mengenai bab sholatul walidain, maka beliau meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya. Saya bacakan sanadnya di sini. Haddasana Abul Qasim Ja'far bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dainuri qala haddasana Abul Qasim Sa'ad bin Ali Al-Qailawi qala hadasana Sa'ad bin Hasan bin Muhammad bin Hasan al-Baghdadi qala hadasana Muhammad bin Dorir bin Solsol bin al-Madlahami qala hadasana Abi qala hadasana Al-Hasan bin Muhammad al-Madani an Suhail bin Abi Soleh an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man shalla lailatal khamisi bainal maghribi wal isa'il akhir. Barang siapa yang sholat pada malam Kamis di antara maghrib dan isya, antara maghrib dan isya, rakaataini 2 rakaat, yaqra'u fi kulli rakaatin alhamdu marrah wa ayatul kursi khamsa marrah wa qul huwallahu ahad khamsa marrah wal muawwizatain khamsan khamsan. Yang setiap rakaatnya tadi membaca Al-Fatihah 1, ayat kursi 5, An-Nas, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 5 kali, An-Nas 5 kali. Fa iza faragha min raka'ataini, kalau sudah selesai dari 2 rakaat, istaghfara khamsa asara marrah, maka mohon ampunlah kepada Allah sebanyak 15 kali. Ini biasanya kita membacanya dengan kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa asara marrah. Bersolawat kepada Nabi sebanyak 15 kali. Nah, kita biasanya selawatnya ini dengan sigot selawat Bani Hashim. Wa ja'ala sawabahu liwalidayhi in kana mu'minaini. Lalu setelah itu hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Jadi kalau pakai bahasa Arab kita biasanya mengucapkan Allahumma ausil wa taqabbal haziz sholata wa sholawata wal istighfara liwalidaina. Ya Allah, sampaikanlah pahala sholat ini, sholawat ini, istighfar ini untuk kedua orang tuaku. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kalau melakukan seperti itu, kata Nabi, faqad adda bihi haqqa walidayhi alaih, maka sungguh dia sudah menunaikan hak kedua orang tuanya. Wa atamma birrahuma, dan dia sudah menyempurnakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Wa atahullahu ma yu'tis siddiqin wa suhada, Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang Allah berikan kepada para ahli siddiq, para siddiqin dan juga para syuhada. Nanti faiza marro ala sirat, nanti ketika dia lewat di atas sirat, ketika sudah kiamat dia akan lewat di atas sirat, jembatan itu, kana Jibrilu alaihissalam an yaminih, Jibril alaihissalam ada di kanannya, wa Mikail alaihissalam an simalih, Mikail ada di kirinya. Jadi dikawal dia, di kanan ada Jibril, di kiri ada Mikail. Wal malaikatu tusi'uhu min baini yadaihi wa min khalfihi, malaikat-malaikat akan mengiringi dia di hadapannya dan di belakangnya, bitahlili wa takbiri hatta yadhulal jannah, mengiringinya sambil membaca tahlil, membaca takbir
sampai dia masuk ke dalam surga. Fayanzilu fi jiwari Ismail wa Ishak, maka kemudian dia akan masuk di sisinya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Fi kubbatin min durin abyad, di sebuah kubah yang terbangun dari mutiara putih, permata putih. Fihi baitun min zabarjat akhdor, yang di dalam kubah itu ada rumah, ada kamar yang terbuat dari zabarjat akhdor, zabarjat hijau. Sa'atu zalikal bait mislud dunya sab'a marrah fi zalika sab'u marrah fi sab'u marratin. Yang luasnya kamar itu seperti luasnya 7 kali lipat bumi. 7 kali lipat bumi. Kamarnya saja luasnya 7 lipat bumi. Tapi jangan dipikir, terus besok bagaimana kendaraannya nih? Ini sudah kendaraan ruh sudah ini. Fi zalikal bait sarirun. Di rumah, di kamar tersebut ada ranjangnya. Min naumi qawaimi zalikas sarir min anbar ashab. Yang di dalam ranjangnya itu terdapat ranjang-ranjang yang baunya, yang wanginya semerbak wangian anbar, wangian yang harum. Ala zalikas sariri alfu firosin min za'faron. Di setiap satu ranjangnya ada 1000 hamparan, semacam selimut dari za'faron. Wa ala zalikal firosu khawra. Ini bagi orang pecinta bidadari nih. Dan di setiap hamparannya itu ada bidadarinya. Ada bidadarinya. Alaiha alfuhullah. Yang bidadarinya itu memakai 1000 pakaian. Ada memakai 1000 jenis pakaian. Yuro muhus sakoiha. Yang yuro sakoiha miwaro izalik. Yang betisnya terlihat dari luar. Jadi nyeplak gitu ya. Wa yura ala ra'siha salasuna alfi za'abah mukallalah biduri wal yakut wal marjan. Yang kepalanya itu dikenakan 30.000 kaitan lonceng. Jadi lonceng-lonceng kecil itu yang dikaitkan di kepalanya itu yang terbuat dari permata dan yakut dan marjan. Ala ra'si kulli za'abah asaratu ala fi jaljalah. Yang setiap satu loncengnya itu ada 10.000 biji tempat haswuhal misik wal anbar, yang menyerbakkan bau misik dan anbar. Iza hiya harakat ra'suha sami'a min tahti kulli jaljalati asarati alfis saut la yusbihu ba'dal aswati ba'don. Yang ketika dia bergerak, kepalanya bergerak, maka akan terdengarlah dari tiap-tiap satu lonceng kecil tadi itu 10.000 suara yang tidak menyerupai satu suara dengan suara yang lain. Jadi gemerciknya itu, suara gemerciknya itu sangat-sangat indah sekali. Jadi mungkin bisa Anda bayangkan gemerciknya air yang indah itu. Ini di atasnya, lebih di atasnya. Jadi bunyinya itu, bunyi gemerciknya itu sangat-sangat indah. Wa ala ra'siyah alfutajin mukallalun bil yakut wad duri wal marjan. Di kepalanya itu ada 1000 mahkota yang dibalut dengan yakut, dur dan marjan. Izab tasamat ma'azaujiha, kalau dia tersenyum dengan suaminya, kharajat min fiha nurun, maka akan keluarlah dari mulutnya cahaya. Fayata'ajjab min zalika ahlil jannah, ahlul jannah semua pada heran. Fayaquluna, maka penduduk surga pada berkata, ma hazan nur, cahaya apa ini? Fa'alallahu yattali'u alaina, barangkali Allah muncul kepada kita. Fayunaduna min fawqihim, tapi kemudian dipanggil dari atas mereka, ya ahlal jannah, wahai ahli surga. Tabassamat khawra'un ma zawjiha, itu adalah senyumannya bidadari bersama dengan suaminya. Fa kharajan nuru min fiha, maka cahaya itu keluar dari mulutnya. Fayu'tillahu hadza sawab, Allah berikan pahala ini sebegitunya tuh. Pahala itu, pahala tadi itu, pahala yang berupa yang dahsyatnya kayak begitu tuh, Allah berikan kepada siapa? Man sholla hazis sholata, orang yang melakukan sholat dengan sholat ini, wa ja'ala sawabaha li abawaihi, dan kemudian dia jadikan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Walahu misluhu, dan bagi dia adalah sama seperti orang tuanya, min ghairi ayan kuso min ajri syai'an,
tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakan. Ini adalah faidah keutamaan dan juga janji Allah bagi siapapun orang yang mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dengan salah satu caranya dengan cara adalah kalau dalam hadis ini setiap malam Kemis, tapi kita melakukannya setiap hari, bukan boleh setiap hari gitu ya melakukan ini. Tidak cuma malam Kemis, sholatlah untuk kedua orang tua, dan inilah yang Allah persiapkan pahalanya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dan dijadikan kita punya kemampuan untuk berbakti dengan cara salah satunya melaksanakan sholat birrul walidain ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.